Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Bapak, ini sebelumnya minta maaf ya. Ini tadi kebetulan ada teman yang mau ada acara, mungkin sekitar 15 menit lah ya. Ini Bapak nyampaikan garis besarnya saja mungkin materi pada hari ini. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kita sudah ada aturan 100% offline ya. Nah, jadi nanti Bapak pikir kayaknya sudah tidak ada alasan lagi ini ya, alasan lagi mungkin untuk yang online ya. Ini mungkin sekaligus juga pemberitahuan, mungkin kita minggu depan sudah online ya, offline ya, offline. Kemudian apa ya, artinya ya mudah-mudahan nanti bisa maksimal. Ini kan kemarin kita sudah sempat offline sekali ya. Sekali ya, Rizky? Ya. Oke, nanti ya untuk hari ini katakanlah ini sebagai apa ya? Mungkin ya bukan terakhir sih, satu saat kita bisa online lagi ya. Kalau ada kesempatan online ya kita bisa apa menyesuaikan ya, tapi otomatis kita ikut dengan aturan yang ada di kampus. Ini sudah ada yang di kampus itu ya, sebagian ya. Ada ya sebagian di kampus ya. Oke, baik, Bapak bacakan sekilas saja materinya, nanti bisa diambil di e-learning ya, karena ini ada mungkin sekitar 10 menit lagi ini ada kegiatan dengan rombongan seluruh yang dosen, ada undangan ya dari Pak Wahidi. Mungkin itu saja ya, Bapak coba bukakan apa materi yang sudah Bapak taruh, yang sudah Bapak masukkan di e-learning ya, nanti mungkin bisa di-download ya. Ini kalau tema secara umumnya kita kegunaan dan fungsi arsip ya. Bapak pikir sudah di pertemuan pertama dan kedua juga sudah Bapak singgung ya terkait dengan apa kegunaan dan fungsi arsip ini ya. Ini mungkin sekilas saja Bapak sampaikan kegunaan dan fungsi arsip ya. Ini bisa ini Bapak juga apa di kampus ini ya, kalau ada kedengar suara dari sebelah dari mana, ini maklumi saja. Oke, kegunaan dan fungsi arsip ya. Kita juga kemarin sempat di pengertian awal ini Bapak ulang kembali ya, ada arsip adalah rekaman peristiwa ya, rekaman kumpulan rekaman gitu ya yang disimpan secara permanen di depo arsip, kemudian karena alasan sejarah, kemudian ada alasan pendidikan dan pengetahuan dan yang lainnya ya secara umum. Nah, ini di sini juga ada pengertian arsip yang menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 ya. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Jadi rekaman ini artinya ini rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk media yang dibuat dan diterima oleh lembaga. Jadi artinya hampir mirip juga dengan yang kemarin ya. Dengan yang awal kita perbincangkan bahwa arsip adalah kumpulan rekaman ya, rekaman kegiatan atau peristiwa yang disimpan secara permanen. Ini kegiatan atau peristiwa dalam bentuk berbagai media gitu ya. Kemudian diterima oleh lembaga pemerintah, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik dan masyarakat, kemudian maupun perseorangan yang dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti kan secara menyeluruh lah.
Tapi kemarin kita buat arsip dibuat karena ada alasan sejarah, pendidikan dan lain. Dan ini juga Bapak pikir masih masuk ke dalam ranah ini dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, nah, gitu ya, kehidupan bermasyarakat. Jadi ini kalau ingin kita lihat pengertian arsip secara menurut undang-undang ya. Nah ini kalau kemarin Bapak sampaikan memang silakan mengertikan arsip kan bahkan dilihat dari berbagai sudut pandang kan. Nah, ini cara umum memilih ini kalau kita orang mungkin kalau di perusahaan memandang arsip ya lain ya, di perguruan tinggi memandang arsip lain, tetapi yang digarisbawahi adalah rekaman peristiwa itu ya, rekaman peristiwa kegiatan karena memang ada kebutuhannya. Oke ya, 10 menit lagi, 5 menit lagi. Kemudian secara umum arsip memiliki fungsi ini ya, fungsi menunjang aktivitas administrasi. Oke ya, kita semua kegiatan administrasi ya, menunjang administrasi, kemudian alat mengambil keputusan, kemudian bukti tanggung jawab dan informasi dan wahana komunikasi. Ya jelas ya, kita arsip fungsinya pasti untuk memaksimalkan kegiatan administratif ya yang ada di satu lembaga, kemudian juga sebagai bukti pertanggungjawaban ya, kemudian juga media wahana komunikasi. Kalau kita lihat pengertian yang pertama tadi dianggap fungsinya sebagai menunjang kegiatan administratif di satu lembaga, ya yang jelas ya kita kalau membuat aktivitas atau menciptakan sebuah arsip di satu lembaga pasti prosesnya di dalam kegiatan administratif itu ya, mulai dari permohonan ya, kalau kita misalnya mau membuat PSK pembimbing saja misalnya di kampus ya, itu kan kita masuk ke dalam silayak, kemudian membuat surat permohonan, kemudian dari prodinya, kemudian ada KHS-nya, ada surat SPP-nya dan yang lain-lain. Jadi sehingga bisa kalau sudah lengkap baru diproses ya. Berarti kan itu kegiatan administratif dan terakhir bisa jadi ini SK pembimbingnya, dan itulah yang dianggap kita sebagai arsip tadi ya, rekod rekaman mungkin masih aktif, masih digunakan ya oleh melakukan pembimbingan sekali dua kali baru kemudian berubah jadi inaktif dan disimpan oleh mahasiswa maupun prodi maupun fakultas yang disimpan secara permanen dalam satu file tertentu ya, kemudian untuk kebutuhan satu saat mungkin pada saat mengikuti ujian munakasah, nah itu arsip itu digunakan kembali. Berarti itu secara administratifnya ya. Kalau kita pengambil keputusan jelas ya, fungsi arsip mengambil keputusan, kita bisa memutuskan mahasiswa misalnya mau ikut munakasah atau tidak itu karena punya bukti dokumen ya, oh ternyata dia sudah mengikuti KHS-nya sudah lengkap gitu ya, KHS-nya sudah lengkap hingga akhirnya bisa ikut ujian ya. Nah kemudian yang tempat bukti pertanggungjawaban jelas ya, kalau kita di akhir tahun ya, di akhir tahun atau di akhir mahasiswa misalnya Bapak di akhir semester kalau ngajar misalnya kan, kemudian seluruh aktivitas ya, mulai dari presensi dosennya, presensi mahasiswanya, kemudian UTS-nya, UAS-nya dikumpulkan, nah itu sebagai bukti pertanggungjawaban nanti Bapak laporkan ke LBKD ya untuk untuk pelaporan dosennya. Nah itu kita mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya dengan arsip-arsip itu ya. Yang terakhir di situ ada media komunikasi ya. Media komunikasi ya jelas ya, arsip kita misalnya mau ada MOU, mau ada MOA ya dengan lembaga-lembaga lain. Nah, tentu sebagai media komunikasinya ya yang arsip yang akan kita ciptakan ya, kita bisa mengadakan kerjasama karena memang ada tujuan gitu ya. Tujuannya mau apa misalnya kan, kita kemudian diperbincangkan, diisi di dalam
arsip di dalam surat itu ya, surat MOU itu. Nah, di situ artinya kan di dalamnya kita ada informasi ya, dan kemudian juga kemungkinan media komunikasi ya, sebelumnya ada tahapan-tahapan ketika ingin bernegosiasi dengan kelompok yang lainnya, dengan instansi lain. Oke, itu secara umum ya. Mungkin coba silakan satu orang menanya ya. Nanti silakan, ada yang ingin mau ditanyakan terkait dengan apa ya, fungsi arsip secara umum. Ini ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini banyak yang di kampus juga ya. Oke. Renisa, ya satu orang ya, syarat satu orang, ada yang nanya lah. 5 menit lagi Bapak ya. Renisa gimana? Kegunaan arsip sudah jelas ya? Ada apa tadi? Ada berapa tadi? Ada 4 apa saja? Fungsi ya, fungsi arsip secara umum ya. Renisa? Iya, Pak. Gimana fungsi arsip secara umum, ada apa tadi? Ada 4 apa saja? Satu sebagai, oke, mungkin lebih dipersempit lagi pertanyaannya kalau memang belum sempat di-download. Fungsi arsip sebagai administratif itu maksudnya seperti apa? Kegiatan administratif, administrasi. Atau bagaimana cara menciptakan arsip dengan di lembaga yang secara administrasinya. Misalnya mau apa, kalau di kampus mahasiswa biasanya mau ada yang cuti tidak? Pernah cuti kuliah? Nah, atau misalnya cuti kuliah itu kan kita akan membuat surat arsip administratif berarti kan? Nah, bagaimana prosesnya? Bisa nggak? Kira-kira apa saja yang harus dilakukan kalau kita mau cuti kuliah? Nah, ini di Bapak sederhanakan. Gimana, Renisa? Atau mau ambil mata kuliah gitu aja? Kalau mau cuti kan susah ya. Kalau mau ambil mata kuliah gimana? Itu sebenarnya sama saja mau menciptakan arsip kan? Gimana? Kalau mau ambil mata kuliah gimana caranya? Mengambil jadwal kuliah, Pak. Ya. KRS, Pak. Ya. Waktu awal mau daftar, mau ngambil mata kuliah ya, gimana caranya? Melalui SIMAK, Pak. SIMAK, Masuk. kemudian SIMAK gimana caranya? Dari SIMAK ambil mata kuliah ambil mata kuliah yang sudah dikonsepkan, Pak, atau yang sudah dijadwalkan, Pak. Nah, sama dosennya juga mungkin ya. Kemudian disesuaikan dengan silabusnya, semester itu ambil apa saja ya. Kemudian kelompok dengan temannya, terus menyertakan bukti sudah melakukan pembayaran UKT, Pak. UKT, ya, oke. Terus setelah selesai semua, masuk misalnya ambil 10 mata kuliah, langkah berikutnya gimana lagi? Minta tanda tangan kepada dosen PA, Pak. Ya, berarti PA-nya harus memverifikasi dulu ya. Baru sudah jadi, baru bisa dicetak. Tanda tangan di PA. Kemudian sudah selesai dari tanda tangan, dicetak. Setelah cetak disimpan. Ya, disimpan sebagai arsip ya. Yaitu administratif ya, kegiatan administratif. Oke ya, baik. Itu kita contohkan andaikan melalui pembuatan KRS ya, kartu rencana studi ya, untuk mata kuliah, jadwal mata kuliahnya.
Oke, baik, itu ini ya administratif ya, kalau tanggung jawab dan ini nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Nah itu ya terima kasih ya Renisa. Ini nanti silakan silakan dibaca. Ini secara umum fungsi arsip ada yang secara substantif ya, substansinya apa misalnya kalau kita ini sudah di lembaga ya, lembaga ada dua, ada substantif dan fasilitatif ya. Substansi itu ya substansinya ya, isinya apa? Kalau misalnya kita di kampus lembaga berarti sesuai dengan visi misinya. Kalau kita visi misinya ingin melaksanakan, ingin meningkatkan misalnya pendidikan atau misalnya bertaraf internasional, berarti kan di situ ada melakukan pendidikan. Nah kegiatan aktivitas pendidikan berarti kan kita fungsi arsipnya di situ bagaimana memaksimalkan aktivitas pendidikan secara substansinya ya. Kemudian kalau dia fasilitatif ya fasilitasnya, kemungkinan ini fasilitas apa saja yang bisa digunakan untuk kegiatan arsip yang sifatnya terus menerus gitu kan, bisa dilaksanakan. Oke, jenisnya ini apa ya, berdasarkan subjek isinya ini kita bisa lihat ya, mungkin ada jenis keuangan, kepegawaian, pemasaran dan pendidikan. Ya ini bisa ini ya, jenis-jenis arsip yang bahkan lebih lagi dari sini ya. Mungkin kalau kita di bisnis juga berbeda ya, masuk di pemasaran mungkin ya. Kemudian yang terakhir ini kegunaan ya. Kegunaan arsip sebagai sumber informasi ya, yang jelas ya, jelas kalau kita pengen tahu sejarah lembaga Fakultas Adab ya, jelas kita ngelihat arsipnya ya, dari dokumennya. Kalau misalnya sejarah Kota Palembang juga dari dokumennya. Kemudian yuridis ya, secara hukum ya, kalau kita prodi misalnya kan kita juga punya arsip kayak prodi perpustakaan atau prodi SPI yang tempat Bapak ini misalnya. Secara hukum misalnya ada pengakuan ya, pengakuan dari dikti, misalnya ada sertifikatnya ya, atau misalnya gedungnya kita punya sertifikat tanahnya dan yang lain-lainnya ya. Jadi itu sebagai sumber yuridis ya, sumber hukum. Sejarah tadi misalnya ada MOU, kegiatan MOU serah terima, nah itu juga dianggap sebagai di sejarah ya, fungsi arsip sebagai sejarah. Kemudian ada ya sebentar ya, sebagai sumber ilmu pengetahuan, artinya arsip ini berisikan informasi tentang ilmu pengetahuan. Ya jelas ya, kalau di perpustakaan ya arsip-arsip yang ada di perpustakaan selain dari peta, kemudian buku-buku dan lain-lain, kan semuanya sebuah sumber pengetahuan ya. Hasil penelitian juga kan dianggap sebagai arsip ya di perpustakaan. Nah, itu mungkin ya secara umum, nanti bisa dikembangkan lagi dilihat materinya mungkinan ya, karena untuk yang kegunaan dan fungsi arsip yang mungkin kalau lebih detail lagi lebih banyak ya. Ini karena sekali lagi Bapak minta maaf mau ada kegiatan. Kemudian yang jelas hari ini Bapak pastikan ya bahwa minggu depan kita sudah ini, karena ada waktu 1 minggu ya. Yang masih di daerah silahkan yang merapat ke Palembang ya, untuk ikut kuliah offline-nya. Baik, itu saja mungkin ya dari Bapak. Silahkan kalau ini dikembangkan lagi tentang materi tadi, silahkan diambil di e-learning-nya. Kemudian jangan lupa presensinya. Mungkin itu saja dulu ya untuk hari ini. Bapak, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kemungkinan ada yang di sekitar kampus ini, berarti dekat dengan Bapak ini ya. Ada yang di kosan dan yang lain. Yang jelas itu saja mungkin dulu ya hari ini. Silakan silakan mungkin kalau ada untuk persiapan jam-jam berikutnya ya, untuk yang minggu depan nanti kita offline ya. Itu saja mungkin Bapak akhiri.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak. terima kasih ya.